Bab 940. Penjaga air mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sedikit keheranan, "Saudaraku, kamu menggunakan wakil kepala untuk membuat umpan." Berbicara tentang terakhir kali, suaranya sedikit bergetar karena kepanikan. Perilaku kakak tertua itu jelas menggunakan wakil kepala sebagai umpan untuk memasukkan He Jiarong ke dalam umpan. "Kamu tidak sabar dengan hidupmu, jadi kamu bisa mengatakan ini juga." Wajah Jin Wei menjadi dingin, dan penjaga flus berteriak dengan suara yang dalam. Matanya dengan dingin menyapu beberapa pria di halaman. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia menghela nafas lega. Kepala tua dan wakil kepala berbagi kekhawatiran mereka dan ingin sepenuhnya menyelesaikan ancaman He Jiarong untuk selamanya. Sui Wei mengatupkan mulutnya, dan berkata dengan wajah tenang, "Kakak, bahkan jika kamu ingin menarik He Jiarong, kamu dapat memindahkan wakil kepala ke tempat lain sebelumnya." "Pindah ke tempat lain? Apakah Anda bodoh? Energinya terbang jauh seperti yang Anda bayangkan. Bagaimana jika dia menemukan kediaman wakil kepala yang sebenarnya? Pada saat itu, Anda dan saya tidak akan berada di sana, dan wakil kepala desa tidak akan bertahan sama sekali." "Berharap," Jin Wei berkata dengan suara yang dalam, "jadi, wakil kepala paling aman hanya jika dia bersama kita." Saat dia berkata, dia mengepalkan tinjunya dan percaya, "Aku akan membunuh He Jiarong sambil melindungi wakil kepala." Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar dari atap di sisi barat. Warna kulit Jin Wei dan pengawal Sui berubah. Mereka melihat ke arah barat daya. Melihat dinding halaman menghalangi pandangan mereka, mereka berdua menuju ke dinding halaman secara bersamaan. Dia berlari cepat, lalu melompat, dan dengan cepat memanjat tembok halaman, berdiri di dinding dan melihat ke arah barat daya. Saya melihat sesosok tubuh di kejauhan melompat dengan cepat ke atap dan dinding halaman, dan dengan cepat melarikan diri ke arah barat daya, dan di belakang sosok itu diikuti oleh dua sosok gelap, yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas penjaga di dokter misterius itu. Jin Wei dan Water Guard sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka saling memandang, lalu Jin Wei berteriak pada dua bayangan gelap itu, "Jangan kejar, kembali." Tapi mungkin karena jarak mereka terlalu jauh, kedua bayangan gelap itu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, dan mereka terus mengejar sosok di depan mereka. Setelah sosok itu melompat dari atap, kedua bayangan itu segera menyusul. Melompat ke bawah. Tidak, para idiot ini. Warna kulit penjaga air berubah seketika, menyadari bahwa itu tidak baik, mengetahui bahwa mereka berdua berusaha menjauhkan harimau dari gunung, dan kemudian membungkuk, membuat isyarat untuk menyusul mereka berdua, tetapi tiba-tiba Jin Wei mencengkeram bahunya, dingin. Teriak, "Mau ke sana atau tidak?" Sui Wei menggertakkan giginya dengan keras ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menyapu sekeliling dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar, He Jiarong benar-benar mengerti hari ini. Hebat, kami akan terus menunggu provinsi." Jin Wei menjilat bibirnya dan berkata dengan suara rendah, "Meskipun dua dari orang-orang mereka dibawa pergi, sangat mungkin tidak akan ada jalan kembali, tetapi orang-orang yang tersisa lebih dari cukup untuk berurusan dengan He Jiarong dan yang lainnya." Tiba-tiba ada gerakan tiba-tiba di timur laut, Jin Wei dan Sui Wei mengubah ekspresi mereka lagi, dan buru-buru berbalik dan naik ke atap. Mereka melihat ke arah timur laut di sepanjang atap, dan melihat situasi yang sama seperti di barat daya. Hampir 100 meter jauhnya, ada juga sosok yang melompat dengan fleksibel di dinding halaman dan atap untuk melarikan diri, memimpin dua pria berjaga hitam untuk berlari keluar. Kembali padaku." Jin Wei buru-buru menaikkan nafasnya dan memanggil dengan cemas. Untungnya, kali ini kedua pria berbaju hitam mendengar teriakannya. Mereka berhenti, menoleh dan melihat ke sini, lalu berbalik dan berlari kembali ke sisi ini. Tapi begitu mereka berbalik, dua bayangan gelap tiba-tiba melompat keluar dari belakang mereka,
keduanya memegang belati terang di tangan mereka, dan membantingnya ke punggung. Untungnya, kedua pria berbaju hitam itu bereaksi dengan cepat. Setelah mendengar gerakan di belakang mereka, mereka segera berbalik dan memblokir kedua serangan itu dengan pedang pendek mereka. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah tiba-tiba dua tangan terulur dari atap di bawah kaki mereka, menghancurkan batu bata dengan suara terbentur, dan masing-masing memegang belati, tepatnya pada keduanya. Ketika paha belakang orang-orang dipotong, keduanya tiba-tiba berteriak, tubuh mereka terhuyung-huyung dan jatuh ke samping, dan kedua sosok yang menyerang mereka segera mengambil kesempatan untuk menikam mereka hingga tewas. Jin Wei dan Sui Wei dari kejauhan melihat pemandangan ini dengan wajah muram, gigi mereka gatal karena kebencian, dan patah hati. Dalam sekejap mata, 4 di antaranya sudah rusak. Sial, He Jiarong ini benar-benar rumit. Jin Wei berteriak dengan marah, dan kemudian berteriak dengan marah kepada orang-orang di halaman, panggil aku kembali semua penjaga, dan panggil aku orang-orang di rumah. Musuh telah menyerang dan siap untuk berperang. Apa yang terjadi? Saat ini, Rong Huan yang ada di dalam kamar bergegas keluar saat mendengar gerakan di luar, dengan sedikit panik dalam suaranya. Sang Guanceng ada di belakangnya. Sang Guanceng masih memegang jubah di tangannya dan buru-buru mengikuti dia datang untuk mengenakan Rong Huan. Dia secara khusus mengikuti Sui Wei ke Beijing untuk melayani Rong Huan. Setelah melihat ini, Jin Wei dan Sui Wei buru-buru melompat ke bawah, dan Chong Rong Huan menghibur, tidak apa-apa, wakil kepala, kamu bisa masuk dan istirahat, kita bisa menghadapinya. Itu He Jiarong. He Jiarong ada di sini, kan? Rong Huan tampak agak ngeri dan berkata, ini. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa menemukannya jika kita bersembunyi di sini. Dia awalnya berpikir tidak mungkin bagi Lin Yu untuk menemukannya bersembunyi di tempat seperti itu, setidaknya tidak mungkin menemukannya dengan begitu cepat. Jadi saat ini orang-orang yang melihat Lin Yu menyerangnya, hatinya terkejut dan ngeri, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia paling mempercayainya. Penjaga dalam merilis berita itu. Wakil kepala yakinlah, bahkan jika kita berdua mati dalam pertempuran, kita pasti akan melindungi keselamatanmu. Jin Wei dan Sui Wei membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam. Kentut. Rong Huan mengamati atap sekitarnya, dan berkata dengan panik, kalian semua mati dalam pertempuran, siapa lagi yang akan melindungiku? Jin Wei dan penjaga air tidak bisa berkata-kata dan saling memandang. Wakil kepala, Anda harus kembali ke rumah dulu. Jin Wei buru-buru berkata, tidak aman di luar, kami pasti tidak akan membiarkanmu merepotkan. Rong Huan mengertakkan gigi dan sedikit tenang. Chong Jin Wei dan Sui Wei berkata, Jin Wei, Sui Wei, jika kamu dapat membunuh He Jiarong, setelah aku kembali, aku secara pribadi akan meminta bos lama untukmu. Apa yang kamu inginkan? Hadiahi saja. Jin Wei dan penjaga air sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, terima kasih, wakil kepala. Kami sangat ingin membunuh He Jiarong. Rong Huan mengangguk, dan buru-buru mengikuti Sang Guanceng untuk bersembunyi di dalam rumah. Rong Huan berpikir sejenak dan bergegas ke Guanceng dan berkata, pegang kunci mobil, jika kamu menemukan ada yang salah, ayo lari. Meskipun ramai, dia tahu bahwa He Jiarong bukan orang biasa, jika He Jiarong datang secara langsung kali ini, apapun bisa terjadi. Ini baik. Sang Guanceng buru-buru mengangguk dan menjawab, lalu dia mengeluarkan pisaunya dan menggali di dinding belakang rumah tanpa pandang bulu, jelas sebagai persiapan untuk melarikan diri. Setelah Jin Wei dan penjaga air berbelok ke atap, semua orang yang tersisa berkumpul di halaman. Di antara mereka, orang biasa telah melompat ke dinding dan atap dan mengamati sekeliling dengan dingin, meskipun 4 dari mereka telah Lin Yu dibawa pergi dan dicekik. Tetapi dengan mereka berdua, masih ada lebih dari 20 tuan dari dokter misterius yang hadir. Jin Wei melihat sekeliling dan melihat bahwa ada keheningan di sekitarnya. Cahaya bulan jatuh di atas ubin,
seperti lapisan embun beku. Sosok-sosok itu sekarang menghilang, jadi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan keras, "He Jiarong, keluarlah. Aku tahu kamu sudah di sini." Setelah dia selesai meneriakkan kata-kata ini, masih ada keheningan di sekitarnya, tanpa bayangan. Jin Wei mendengus dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin menjadi kura-kura? Katakan, kamu tidak perlu memikirkan konspirasi apapun. Kita semua telah berkumpul di sini sekarang, dan yang tinggal di bawah rumah ini adalah wakil kepala kami. Jika Anda ingin merugikan wakil kepala kami, hanya ada satu cara, dan itu adalah membunuh kita semua satu persatu." Baik. Saat ini sebuah suara yang hangat datang, "Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua satu persatu." Begitu suara itu jatuh, aku melihat sosok yang agak kurus berdiri di punggung bukit sebuah rumah tinggi di seberang, dengan pedang panjang di tangannya, ujung pedang di tanah, dan tangannya digagang, di bawah sinar bulan. Ternyata menjadi sedikit sombong di bawah sinar.